Bangunan arsitektur itu paling tidak harus memiliki 3 aspek syaratnya. Yang pertama itu adalah firmitas, Mhm. yang kedua itu utilitas, dan yang ketiga Gimana caranya tuh kita bisa menilai ini rumah kita tuh layak huni atau enggak ya? Bangunan yang layak itu harus memiliki struktur yang tahan gempa. Mhm. Jadi tahan gempa itu kaidahnya ada di situ. Halo teman kokoh, kembali lagi di KUA Konstruksi untuk Awam bersama saya Cynthia Oktaviani. Nah, hari ini udah ada juga Mas Rahmat di sini, seorang praktisi konstruksi. Tapi Mas Rahmat nggak sendirian karena ada juga sahabatnya Mas Rahmat di sini, ada Mas Haikal, seorang arsitek profesional dari Saka Studio. Apa kabar Mas Haikal? baik Mbak Cynthia. Sehat. Ini lagi sibuk-sibuknya kita bawa ke sini loh. Sorry banget loh ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Aman. Tapi sekarang lagi sibuk apa nih Mas? Kita mostly banyak mengerjakan rumah tinggal pribadi perorangan. Oke. Cuman akhir-akhir ini kita juga ngerjain ada kafe, ada kantor, terus ada juga lapangan pedal. Oh, lagi high demand, lagi hits banget ya. Oke, jadi mungkin ada yang mau bikin lapangan pedal, kontak langsung dari Saka Studio. Oke, jadi kalau di episode yang pertama, part pertama kita udah ngebahas tentang pentingnya memiliki ilmu dan juga pengetahuan seputar konstruksi untuk kita yang sedang membangun rumah atau mungkin mau bangun rumah dan renovasi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang rumah ideal itu rumah yang kayak gimana sih? Kita akan mendengarkan dari sudut pandang sipil dan juga dari sudut pandang arsitektur. Dari sudut pandang sipil dulu nih, Mas Rahmat, kira-kira rumah ideal itu yang kayak gimana sih? Nah, rumah ideal itu kan setiap orang punya konsep ideal masing-masing nih. Setuju. Biar mudah kita bisa bagi ke 3 level nih. Yang pertama adalah rumah layak huni. Oke, rumah layak huni. Rumah layak huni yaitu basic standar minimal. Rumah itu seperti apa? Itu rumah layak huni. Selanjutnya adalah rumah yang nyaman. Oke. Rumah nyaman itu berarti nggak hanya sekedar layak huni, tapi penghuninya juga nyaman. Tinggal di situ. Selanjutnya adalah rumah yang pride atau untuk kebanggaan, gitu kan? Yang di situ menimbulkan orang itu mau pamer lah, gitu kan? Mau pamer, mau flexing. Gitu. Oke. Sekalian ya, rumahnya Sekalian. nih pride kita banget nih, rumah kebanggaan. Oke, menarik. Jadi ternyata ada 3 level gitu ya. Dari yang pertama adalah rumah layak huni, terus ada rumah nyaman, dan yang ketiga itu adalah rumah kebanggaan. Oke, kalau dari sudut pandangnya seorang arsitek nih, Mas Haikal, rumah ideal tuh kayak gimana? Mungkin untuk menjelaskan apa itu rumah ideal, aku bisa mulai dari menjelaskan teori apa itu yang disebut dengan bangunan arsitektur menurut Vitruvius. Beliau adalah tokoh arsitektur Romawi kuno yang mempopulerkan teorinya bahwa yang menyatakan bahwa bangunan arsitektur itu paling tidak harus memiliki 3 aspek syaratnya. Yang pertama itu adalah firmitas, yang kedua itu utilitas, dan yang ketiga adalah venusitas. Apa itu firmitas? Firmitas itu adalah sebuah bangunan itu harus memiliki aspek kekokohan atau kekuatan yang cukup untuk menahan beban dia sendiri dan menahan beban penghuni dan peralatan atau interior yang ada di dalamnya. Jadi bangunan itu syaratnya harus mampu berdiri dan menopang penghuninya. Yang kedua itu utilitas. Utilitas itu adalah aspek fungsional dari bangunan tersebut. Jadi bangunan itu harus dapat berfungsi sesuai dengan kebutuhan penghuninya. Kemudian yang ketiga itu adalah venusitas. Venusitas itu aspek estetika. Jadi tidak hanya dapat berdiri dengan kokoh dan berfungsi dengan baik, tapi juga harus dapat menimbulkan kesan keindahan atau estetika buat penghuni maupun orang yang melihatnya secara langsung gitu. Namun makin ke sini seiring perjalannya waktu ada aspek-aspek tambahan juga sebetulnya. Misalkan bangunan itu harus sustainable. Oh, pakai solar panel gitu misalnya ya? Bisa, dia harus ramah lingkungan, menggunakan material-material yang tidak merusak lingkungan, sirkulasinya bagus, kemudian
juga dia tidak memberikan dampak yang negatif terhadap lingkungan sekitarnya. Kemudian juga bangunan itu harus fleksibel dan adaptif. Wow, bangunan loh harus fleksibel Bangunan dan fleksibel adaptif. dan adaptif. Maksudnya gimana tuh Mas? Jadi seiring berjalannya waktu, penghuni itu kan juga pasti bertumbuh ya. Dengan pertumbuhannya penghuni ini, baik itu nambah anggota keluarga atau ada aktivitas baru yang ada di rumah. Jadi rumah itu harus bisa memadahi kebutuhan tersebut. Kebutuhan tambahan misalkan anggota baru, jadi harus nambah kamar kah? Atau misalkan ada kebutuhan aktivitas baru, misalkan yang tadinya penghuninya itu kerja kantoran, sekarang dia ada side hustle jualan online gitu. Jadi dia harus butuh tempat baru untuk Home menyimpan office apa, gitu ya misalnya. atau home office Oke. atau apa. Seperti itu. Oke, jadi ternyata bukan cuman orang-orangnya aja yang harus adaptif gitu ya, tapi rumahnya pun juga harus fleksibel dan adaptif. Aku udah catat tuh tadi dari firmitas, utilitas gitu, venusitas, bener-bener dapat ilmu banyak banget dan bermanfaat banget. Oke, balik lagi nih ke Mas Rahmat. Tadi kan Mas Rahmat udah sempat bilang kalau level pertama rumah ideal adalah rumah layak huni. Nah, gimana caranya tuh kita bisa menilai ini rumah kita tuh layak huni atau enggak ya? Iya, kriteria dikatakan rumah layak huni itu bisa dari yang pertama adalah kecukupan luasannya. Oke. Jadi karena di peraturan pemerintah juga menyebutkan bahwa satu orang itu minimal 9 meter persegi. Oke. Jadi kalau Mbak Cynthia punya rumah katakanlah tipe 30, itu dia layak huni untuk 3 orang. 3 orang. Kalau Oke. sudah penghuninya 4 orang itu sebenarnya sudah layak huni. Tidak layak. Nah, itu dari sisi luasannya. Terus kemudian dari sisi keselamatan atau kekeuangan bangunan. Jadi di daerah kita di Indonesia ini kan termasuk daerah yang rawan gempa ya. Benar. Jadi bangunan yang layak itu harus memiliki struktur yang tahan gempa. Jadi tahan gempa itu kaidahnya ada di situ. Oke. Rumah tahan gempa itu harus terpenuhi. Terus yang selanjutnya adalah kesehatannya. Kesehatannya itu juga harus terpenuhi juga. Di situ pencahayaannya, penghawaannya, dan juga sanitasinya. Jadi harus terpenuhi. Itu baru dikatakan rumah layak huni. Oke ya, itu penting ya untuk kita memastikan rumah kita tuh layak huni atau enggak. Kalau dari Mas Haikal, menurut Mas Haikal gimana caranya kita bisa mengetahui kriteria rumah layak huni? Rumah layak huni itu kalau bisa aku kategorikan tadi berdasarkan 3 aspek yang disampaikan oleh Virtuvius itu, kan ada firmitas, utilitas sama venusitas. Nah, mungkin rumah layak huni itu akan lebih banyak fokus di firmitas dan sedikit ada aspek utilitasnya juga. Karena firmitas ini sebetulnya dia aspek yang nggak bisa ditawar. Karena bangunan ini harus benar-benar kuat. Safety ya? Safety itu harus come first lah. Jadi secara kekuatan bangunan, secara strukturnya dia harus kuat untuk rumah layak huni ya utamanya. Kemudian secara aspek keselamatan bangunan dia juga harus bagus. Dia harus punya lokasi yang bagus. Dalam artian dia tidak berada di daerah yang rawan gempa, bencana dan sebagainya. Kemudian tadi soal keselamatan itu juga dia punya pintu jendela yang layak gitu, yang bagus. Dia orang luar tidak dengan mudah bisa masuk dan orang yang di dalam merasa aman ketika berada di dalam rumah. Kemudian secara sirkulasi udara dia juga cukup. Paling tidak ada udara yang bertukar di dalam area rumah. Cahaya juga cukup. Jadi rumah yang layak huni ini adalah rumah yang paling tidak memenuhi kebutuhan dasar penghuninya. Tapi saya tekankan lagi di aspek ini, di kategori ini, aspek firmitas itu tidak bisa ditawar. Jadi kekokohan bangunan, kekuatan struktur itu tetap nomor 1. Makanya harus menggunakan material yang berkualitas. Nah, sepakat dengan Mas Haikal nih. Jadi faktor keselamatan struktur itu nggak boleh ditawar. Jadi di situ karena banyak banget yang mengabaikan sebenarnya. Banyak orang yang concernnya ke finishing, mengabaikan struktur keselamatan dari bangunan. Makanya di situ Semen Tiga Roda sangat concern untuk menghadirkan produk-produk berkualitas tuh, untuk mendukung agar menghasilkan bangunan yang memiliki struktur yang kokoh, yang kuat selamanya.
gitu. Oke, jadi jangan lupa untuk pakai semen 3 roda ketika kita mau mempersiapkan konstruksi rumah kita ya. Karena pastinya kita harus memastikan rumahnya layak huni. Oke, kalau rumah layak huni tadi kita udah bahas. Sekarang kita mau masuk ke level berikutnya nih. Level yang kedua yaitu rumah yang nyaman. Nah, kira-kira kalau rumah nyaman itu seperti apa sih? Mungkin dari Mas Haikal boleh dong share. Boleh. Jadi rumah yang nyaman itu adalah sekarang kita mulai sebelumnya kalau rumah yang layak huni adalah kita lebih fokus pada aspek firmitasnya. Ada tambahan mungkin aspek utilitas tapi belum sekompleks pada level rumah nyaman. Jadi rumah nyaman itu aspek firmitasnya harus ada, tadi nggak boleh ditawar. Kemudian utilitasnya udah lebih lengkap dan juga ada sedikit aspek venusitasnya juga, Estetikanya juga ada, oke. gitu. Jadi kalau di rumah nyaman ini yang harus diperhatikan adalah kebutuhan penghuni rumahnya. Kita harus mulai memperhatikan nggak cuma ada ruangan apa aja di rumah itu, tapi tata letaknya seperti apa. Orang masuk ke dalam rumah itu ketemu apa dulu, kemudian habis itu kemana, habis itu ketemu apa. Nah itu tuh jadi penting. Hubungan antar ruang. Kalau istilah arsitektur itu hubungan antar ruang. Hubungan antar ruang sudah menjadi cukup penting pada level rumah nyaman ini. Kemudian selain itu juga sirkulasi udara juga harus lebih baik. Penting juga itu ya. Cahaya alami. Jadi paling tidak pada siang hari itu rumah itu tidak perlu menyalakan lampu, sudah cukup terang. Itu kan jadi cukup nyaman dengan pencahayaan alami. Betul, dan nggak boros. Nggak boros juga. Penting. Kemudian di sini juga sudah mulai mempertimbangkan aspek mana area publik nih, mana area private. Oke. Dalam rumah itu kan ada yang namanya area publik yang boleh diakses oleh tamu, misal tamu tuh boleh mengakses area itu. Seperti ruang tamu, kemudian ada toilet buat tamu. Atau mungkin kalau misalkan dia juga berkenan dapur boleh juga, misalkan dia punya konsep rumah yang menerima tamu itu ke area dining room atau dapur sambil bercengkrama di situ, itu sah-sah aja. Semua tergantung dengan kebutuhan masing-masing penghuninya. Betul, dan karakter ya. Kalau introvert rumahnya beda. Iya, betul. Kemudian ada area private. Area private itu kamar tidur misal, kemudian ruang kerja pribadi, dan area bermain anak misal yang memang lebih private, tidak untuk tamu umum. Kemudian di level ini juga tadi lingkungan juga penting, di mana lokasi rumahnya itu cukup mempengaruhi aspek kenyamanan juga. Misalkan rumah dia berada di pinggir rel kereta api. Aduh, berisik. Itu kan kurang nyaman jadinya. Kebayang. Atau rumah yang aksesnya ternyata sulit ke situ. Jadi kan kurang nyaman penghuninya. Dia mau keluar rumah harus manjat pagar. Kan ada tuh rumah kemarin. Ada rumah yang jalannya dipagerin gitu kan. Tetangganya. Nah, itu kan jadi nggak layak, nggak nyaman. Seperti itu. Kemudian juga di sini sudah mulai memperhatikan material finishing. Material finishing lantainya seperti apa? Misalkan untuk living room, apakah mau disamakan dengan kamar atau mau dibedakan, atau yang jadi aspek penting contohnya adalah kamar mandi. Lantai area kamar mandi karena ini menyangkut keselamatan. Itu juga nggak bisa ditawar, dia nggak boleh pakai lantai yang sama dengan area living room. Nggak boleh licin nggak kan, boleh licin. supaya nggak jatuh. Ya harus lebih keset. Benar. Jadi lebih aman ketika. Kemudian dinding juga kita harus memilih material dinding yang bagus, dia tidak lembab, tidak mudah retak dan sebagainya seperti itu. Nah, cocok nih. 3 roda itu juga untuk mendukung rumah yang nyaman tadi, punya produk juga.
Oh ya? Mortar. Jadi untuk finishing dinding, area dinding biar tidak retak, biar tidak lembab, biar rata, biar mulus. Sehingga kalau dinding retak kan pasti nggak nyaman kan nguninya juga. Bener. Itu 3 roda develop tuh produk baru mortar 3 roda. Mortar 3 roda. roda. Oh oke. Maaf karena aku awam di sini. Mortar tuh apa ya Mas ya? Mortar itu sebenarnya istilahnya adukan, tahu adukan? Adukan instan lah. Oke. Yang sudah kita campur secara homogen sesuai dengan spesifik pekerjaan tertentu. Oke, jadi itu adalah adukan perpaduan antara semen. Ya, antara semen dan agregat halus. Jadi Oke. kalau kebanyakan kan orang konvensional itu kan semen sama pasir gitu ya. Iya. Kalau mau masang bata, mau plester itu semen pasir. Kalau mortar itu sudah ada semennya, sudah ada pasirnya dan ada aditifnya untuk memberikan kenyamanan tadi. Oh. Jadi mulai dari pemasangannya, pemasangan bata ringan kita punya mortar TR15. Untuk pemasangan bata merah kita punya mortar TR10. Oke. Selanjutnya setelah dipasang batanya itu kan di plester. Di plesternya kita punya TR20 atau TR10 untuk plesteran bata merah ataupun bata ringan. Dan yang paling akhir biar dindingnya nggak retak, kita punya produk yang sudah sangat laris di Indonesia. Market leader kita adalah TR30. Itu acianya langsung putih. Jadi rumah itu bisa sangat bagus, halus, tanpa retak. Oke, jadi itu dia ternyata penyebabnya ya. Kalau kita sering lihat nih rumah-rumah zaman sekarang banyak banget retak-retak halus ya. Baru jadi kemarin besokannya udah ada retak ya. Pasti nggak pakai TR30. Pasti nggak pakai TR30. Jadi ternyata aku baru tahu juga gitu ya, buat teman-teman kokoh semua yang ada di sini pastikan juga menggunakan mortar TR tadi ya, sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi ternyata produk-produk dari semen 3 roda tuh lengkap banget, variatif, bukan cuma ada semen juga, ada mortar juga ternyata ya. Oke, kita udah membahas nih tentang rumah yang nyaman. Nah, sekarang kita mau masuk ke level berikutnya nih, level yang ketiga ya. Kalau tadi ada rumah layak huni, terus ada rumah yang nyaman. Nah, sekarang kalau rumah yang kira-kira bisa jadi pride, rumah kebanggaan pemilik rumah, itu yang kayak gimana Mas Haikal? Ini kita masuk ke level yang terakhir ibaratnya ya dari kategori tadi. Ya, ini sudah lebih advance lagi. Jadi aspek estetikanya tadi, venusitasnya itu sudah banyak dilibatkan juga di sini. Jadi tidak hanya kokoh, kuat, firmitasnya ada, utilitasnya lengkap, kemudian venusitasnya juga sudah dipertimbangkan dengan sangat baik gitu. Nah, setiap orang ini kan kalau ngomongin soal estetika mereka punya preferensinya masing-masing. Setuju. Kita nggak bisa bilang apa yang disukai orang itu jelek atau yang ini kita jelek dan sebagainya. Semua orang itu punya preferensinya sendiri-sendiri. Ya, mungkin dia ada orang yang suka estetika dengan gaya industrial gitu. Iya, itu kayak unfinished gitu ya. Rumahnya kelihatan unfinished. Tapi kan sebetulnya itu memang disengaja untuk terlihat seperti itu. Bener, biasa kalau sama orang tua diomelin. Betul. Ini kenapa nggak dicat? Ada juga rumah yang kelihatannya klasik gitu, dengan kolom-kolom besar, dengan ukiran-ukiran, terus dengan detail-detail yang lebih kecil-kecil gitu. Itu juga ada yang suka seperti itu. Jadi pada tahap ini, pada level ini, orang sudah mulai membicarakan apa ini gaya arsitekturnya. Stylenya apa, dan itu sangat banyak dan sangat berkembang. Semakin kesini semakin berkembang lagi, karena style ini muncul karena sebetulnya orang itu jenuh dengan apa yang sudah ada sekarang, akhirnya berkembang lagi, apalagi berubah lagi, dan pada akhirnya sebetulnya muter-muter lagi. Trennya ya? Trennya akan muter lagi. Dulu art deco yang lengkung-lengkung itu udah mulai ditinggalkan. Sekarang ada kemarin klien kita yang minta dibuat spesifik, dia pingin stylenya art deco gitu. Itu sesuai dengan preferensi masing-masing. Jadi lebih personal ke masing-masing penghuninya. Masing-masing dia mungkin bisa punya referensi ketika mau bangun itu, lihat oh ini bagus, aku pengen kayak gini deh. Akhirnya dia masukkan itu ke desain rumahnya. Kemudian ada juga
yang mulai menggunakan teknologi-teknologi Iya, tuh benar-benar. biar lebih oke gitu. Misalkan pintunya udah pakai smart lock, Mhm. kemudian misalkan lampu-lampunya dia udah canggih semua, bisa diatur Pakai dalam timer gitu monitor, ya? bisa di Oke. timer, bisa diatur ininya apa namanya, tingkat Warnanya. keterangannya, warnanya dan sebagainya. Oke, kalau kita ngomongin rumah kebanggaan, apakah fokusnya di eksterior aja nih biar orang-orang bisa lihat, atau mungkin aspek interior juga jadi hal penting? Oh ya, sebetulnya interior itu juga mempunyai peranan yang penting ya untuk dikatakan rumah itu bisa dikategorikan sebagai rumah yang yang bisa dibanggakan. Karena kan orang sekarang nggak hanya melihat eksteriornya aja, interior tuh bisa dilihat juga dari media Oh, sosialnya. bener. Orang-orang yang bangga dengan rumahnya, dia pasti akan willingly untuk nge-share rumah dia ini, progres rumahku kayak gini pas lagi dibangun. Mhm. Kemudian pas udah ditempati, dia paling nyaman di mana, dia share. Iya. Bahkan mungkin juga dibikinkan akun sendiri untuk Seperti aku. rumahnya. Seperti itu. Jadi nanti interiornya ini tuh juga harus selaras dengan style atau tema bangunan secara keseluruhan. Oke. Itu Seperti penting itu. banget ya untuk bisa memperhatikan bukan hanya eksteriornya, tapi juga interiornya. Nah, Tiga Roda juga memfasilitasi itu loh. Oh iya, gimana Mas? Tiga Roda itu punya sosial media, Ha-ah. masterrumah.id. Jadi di situ teman-teman bisa men-share rumah-rumah kebanggaan tadi. Oh. Jadi di situ sosial media yang khusus membahas tentang hunian, tentang rumah. Jadi kalau sudah punya rumah kebanggaan tadi yang bagus tadi bisa di-share di situ buat referensi yang lain juga kan gitu kan biar bisa sampai ke tahap itu gitu di Oke. masterrumah.id. Masterrumah.id. Oke, kalau aku sendiri tuh bahkan aku punya sosial media isinya tuh rumah aku doang gitu. Karena memang ya kadang seneng gitu ya kita punya furniture baru suka di-upload, Oke. di-share gitu kan, belinya di mana dan lain sebagainya. Jadi bisa ya, habis itu aku langsung upload aja tuh di Ya, masterrumah.id Upload ya. aja di masterrumah.id. Oke. Aduh, seru banget nih aku udah ngobrol bareng sama dua orang luar biasa ini dari sudut pandang sipil, dari sudut pandang arsitektur. Dan tadi kita juga udah denger ya, rumah ideal itu yang seperti apa sih? Pokoknya apapun levelnya, balik lagi untuk semua teman kokoh, kita tuh harus penting banget memastikan yang namanya keamanan. Ya, keamanan rumah harus menggunakan produk-produk yang berkualitas juga, menggunakan fondasi bangunan yang berkualitas juga. Terus tadi finishing kita juga harus menggunakan produk-produk yang berkualitas. Makanya kalau teman-teman mau memastikan keamanan rumahnya, jangan lupa untuk pakai semen 3 roda. Kalau mau memastikan finishingnya juga bagus, jangan lupa gunakan mortar TR dari semen 3 roda. Dan pastinya untuk teman-teman semua nih yang mau punya rumah yang jadi kebanggaan ya, pastinya juga bisa menuapkan semua yang ada di pikirannya untuk bisa mendapatkan rumah yang sesuai dengan kepribadian, yang bisa dibanggakan, dan pastinya dimanapun kita pergi, kita akan selalu ingin pulang ke rumah kita lagi. Oke deh teman kokoh semuanya, itu dia tadi diskusi dan juga ngobrol-ngobrol seru bersama dengan Mas Rahmat dan juga bersama dengan Mas Haikal. Thank you so much for sharing today. Dan pastinya buat teman kokoh semuanya yang belum subscribe, yang belum like, jangan lupa like dan juga subscribe sekarang juga di YouTube channelnya Semen 3 Roda. Dan pastinya setiap minggu kita akan up konten-konten terbaru seputar konstruksi rumah dan semua ilmu-ilmu penting yang harus banget teman-teman kokoh dapetin di sini. Kalau misalnya teman kokoh punya pertanyaan, boleh langsung aja diketik di kolom komentar yang ada di bawah sini. Nantinya di episode berikutnya kita akan jawabin nih pertanyaan teman kokoh satu persatu. Oke deh, kalau gitu Cynthia Oktaviani pamit bersama juga dengan Mas Rahmat dan juga pastinya bersama dengan Mas Haikal. Ngucapin terima kasih sekali lagi untuk teman-teman kokoh yang sudah dengerin hari ini. Jangan lupa follow juga akun Instagram dan juga TikTok Semen 3 Roda karena pastinya ada kuis-kuis seru buat kamu-kamu yang udah nonton KUA. Sampai ketemu lagi di KUA. Konstruksi untuk awam. Bye!